Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget buat kita semua, yaitu kemandirian. Dan lebih spesifik lagi, kita bakal lihat gimana sih sebuah undang-undang di Indonesia itu benar-benar menjamin hak ini buat teman-teman penyandang disabilitas, lewat sesuatu yang namanya alat bantu. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas hukum, coba deh saya mau tanya ke Anda. Apa sih arti mandiri buat Anda sehari-hari? Coba bayangin, mungkin sesimpel bisa bikin kopi sendiri pas pagi, atau babas pergi ke kantor, atau bahkan ya cuma baca buku tanpa bantuan. Seringnya hal-hal kayak gini kita anggap sepele ya kan? Padahal kemandirian itu kan hak dasar kita semua. Bukan privilege, bukan sesuatu yang wow, tapi ini soal martabat kita sebagai manusia. Nah, khususnya buat teman-teman penyandang disabilitas, hak untuk mandiri ini jadi jantungnya dari kerangka hukum yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Dan ini dia landasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini bukan sekedar tumpukan kertas ya. Dokumen ini adalah dasar hukumnya, janji dari negara buat menjamin semua hak yang bakal kita omongin. Anggap aja ini sebuah komitmen tertulis. Oke, sebelum kita makin dalam, penting banget nih buat kita satu frekuensi dulu. Di undang-undang ini ada beberapa istilah kunci. Jadi yuk kita pastiin dulu kita semua paham apa sih yang dimaksud dengan alat bantu. Nah, ini dia definisinya menurut pasal 1. Alat bantu itu ternyata artinya luas banget loh. Jangan bayangin cuma kursi roda atau tongkat aja ya. Definisinya adalah benda apapun yang fungsinya itu untuk ngebantu kemandirian penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-hari. Jadi fokusnya itu ke tujuannya, yaitu tadi, kemandirian. Terus ada juga istilah alat bantu kesehatan. Nah, apa bedanya? Kalau yang ini lebih spesifik, tujuannya untuk mengoptimalkan fungsi anggota tubuh dan ini kuncinya harus berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Jadi gampangnya ada alat bantu yang umum, ada juga yang sifatnya lebih medis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, dagingnya dari pembahasan kita. Kita udah tahu definisinya kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya undang-undang ini benar-benar ngejamin kita bisa dapat alat-alat bantu itu? Jawabannya ada di pasal 143. Ini nih game changernya. Undang-undang ini tuh bukan cuma kamus yang ngasih definisi doang. Bukan. Ini adalah sebuah aksi. Pergeseran paling pentingnya tuh di sini. Dari yang tadinya cuma sekedar, oh kami mengakui, jadi sebuah kami menjamin. Ada kekuatan hukumnya. Dan itu mengubah segalanya. Coba kita lihat langsung isi pasalnya. Inti jaminannya tuh di sini. Pasal 143 itu bilang dua hal yang super jelas. Satu, pemerintah wajib menyediakan. Dua, masyarakat dilarang menghalang-halangi. Dengerin deh kata-katanya, wajib dan dilarang. Tegas banget kan? Nggak ada abu-abu. Ini kewajiban negara sekaligus larangan buat kita semua. Nah, kewajiban bersama ini artinya apa sih dalam praktek sehari-hari? Soalnya ini kan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita juga sebagai bagian dari masyarakat. Jadi bisa dibilang tanggung jawabnya itu ada dua sisi koin ya. Di satu sisi ada pemerintah yang tugasnya aktif, yaitu menyediakan alatnya. Di sisi lain ada kita, masyarakat, yang tugasnya mungkin lebih pasif, tapi sama pentingnya. Jangan jadi penghalang, jangan ngerejokin, jangan ngehambat. Ini semacam kemitraan yang diperintahkan langsung oleh hukum. Tujuannya ya biar aksesibilitas itu beneran ada, bukan cuma di angan-angan. Dan pada akhirnya ya semua ini mengerucut ke satu tujuan yang lebih besar. Pasal-pasal ini bukan cuma sekedar tulisan di atas kertas. Ini adalah fondasi hukum buat ngebangun masyarakat yang benar-benar inklusif, masyarakat di mana setiap orang, tanpa terkecuali, punya kesempatan yang setara untuk hidup mandiri dan ikut serta sepenuhnya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini buat Anda renungkan. Tahu ada hukum ini itu baru langkah pertama kan? Langkah berikutnya ada di tangan kita masing-masing. Jadi coba pikirin deh, kira-kira apa satu hal kecil aja yang bisa Anda lakuin minggu ini buat ikut ngebangun lingkungan sekitar Anda jadi lebih aksesibel dan inklusif buat semua orang. Itu aja dari saya, terima kasih.